Hai semuanya, pernahkah kamu merasa di tengah kesibukan sehari-hari, kok rasanya malah makin banyak hal yang tidak selesai? Atau mungkin kamu sering terjebak dalam lingkaran setan mencoba mengerjakan banyak hal sekaligus, tapi akhirnya cuma bikin stres dan hasilnya pun tidak maksimal? Nah, kalau iya, kemungkinan besar kamu sedang terperangkap dalam ilusi multitasking. Banyak dari kita yang bangga bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu, seolah-olah itu adalah ciri orang produktif. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Multitasking, alih-alih membuat hidup lebih efisien, seringkali malah bikin segalanya jadi lebih kacau balau. Coba deh kita jujur pada diri sendiri. Ketika kita bilang sedang multitasking, misalnya sambil membalas email, membalas pesan WhatsApp, mengedit laporan, dan sesekali melihat notifikasi media sosial, apakah benar-benar semua tugas itu kita kerjakan dengan fokus penuh? Tentu tidak. Otak kita tidak dirancang untuk memproses banyak informasi kompleks secara bersamaan dengan kualitas yang sama baiknya. Yang terjadi sebenarnya adalah perpindahan tugas yang sangat cepat. Otak kita melompat dari satu tugas ke tugas lain dalam hitungan detik. Setiap kali berpindah, ada jeda kecil yang tidak kita sadari, yang dikenal sebagai switch cost. Jeda inilah yang secara kumulatif menguras energi mental dan membuat kita jadi lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Ibaratnya kita seperti supir yang terus-menerus gonta-ganti persneling tanpa henti, padahal belum waktunya. Tentu saja itu bikin mesin jadi cepat panas dan bahan bakar jadi lebih boros, kan? Bayangkan sebuah skenario lain. Kamu sedang menulis laporan penting yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Tiba-tiba, ponselmu berbunyi, ada notifikasi dari grup chat teman-teman. Lalu di saat yang sama, atasanmu mengirim email yang meminta respons cepat. Tanpa sadar, kamu membuka WhatsApp, membalas sebentar, lalu beralih ke email, membaca sekilas, dan mencoba membalasnya. Setelah itu, kamu kembali ke laporanmu. Tapi apa yang terjadi? Kamu butuh waktu beberapa saat untuk benar-benar kembali fokus pada laporanmu, mengingat kembali di mana terakhir kali kamu berhenti dan apa yang akan kamu tulis selanjutnya. Momen-momen inilah yang seringkali terbuang sia-sia. Bukan hanya waktu, tapi juga kualitas pekerjaanmu bisa menurun. Kesalahan jadi lebih sering terjadi karena perhatian kita terpecah, dan detail-detail penting bisa terlewatkan begitu saja. Penelitian ilmiah sudah berkali-kali membuktikan hal ini. Multitasking membuat kita kurang efisien, lebih sering membuat kesalahan, dan bahkan bisa menurunkan IQ sementara kita. Ya, kamu tidak salah dengar. Efeknya bisa seperti kehilangan beberapa poin IQ saat kita mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Ini karena setiap perpindahan tugas membebani korteks prefrontal kita, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemecahan masalah. Ketika bagian ini terlalu sering dipaksa bekerja keras untuk berpindah konteks, kemampuannya jadi menurun. Akibatnya kita jadi gampang bingung, sulit berkonsentrasi, dan ide-ide cemerlang pun jadi susah muncul. Tidak hanya dari sisi produktivitas dan kualitas kerja, multitasking juga berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Ketika kita terus-menerus merasa harus mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita jadi selalu berada dalam mode on dan tegang. Ini memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol. Jika berlangsung terus-menerus, kadar kortisol yang tinggi bisa menyebabkan kelelahan kronis, kecemasan, bahkan depresi. Kita jadi mudah merasa kewalahan, tidak berdaya dan frustrasi, karena merasa tidak ada satupun pekerjaan yang selesai dengan tuntas. Tidur pun bisa terganggu karena pikiran kita terus-menerus berputar, memikirkan daftar tugas yang belum selesai. Lingkaran setan ini terus berlanjut. Kita stres karena multitasking, lalu malah makin sulit fokus, yang akhirnya memicu lebih banyak multitasking lagi. Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa kita bisa multitasking karena teknologi sudah semakin canggih? Smartphone, laptop, dan berbagai aplikasi memang dirancang untuk memudahkan kita mengakses banyak informasi dan melakukan banyak hal. Namun, kemudahan ini justru menjadi pedang bermata dua. Notifikasi yang terus-menerus muncul, godaan untuk membuka media sosial setiap beberapa menit, dan kemudahan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, justru memperkuat kebiasaan multitasking yang merugikan. Kita jadi sulit melatih otak kita untuk fokus pada satu tugas dalam jangka waktu yang panjang. Otak kita terbiasa dengan rangsangan yang cepat dan beradab, sehingga ketika harus mengerjakan satu tugas yang membosankan dan membutuhkan konsentrasi, kita jadi mudah merasa gelisah dan ingin mencari pengalihan. Ada lagi mitos yang sering kita dengar, saya bisa multitasking karena saya wanita, atau saya bisa multitasking karena saya sudah terbiasa. Ini adalah kesalahan besar.
Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan perbedaan kecil dalam kemampuan pemrosesan otak antara pria dan wanita, secara umum, tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukung bahwa satu jenis kelamin secara signifikan lebih baik dalam multitasking sejati. Demikian pula kebiasaan multitasking bukan berarti kita menjadi lebih baik dalam hal itu. Itu justru berarti kita semakin terbiasa dengan perpindahan tugas yang merusak dan dampaknya yang negatif. Kita mungkin merasa lebih nyaman melakukan banyak hal sekaligus, tapi itu tidak lantas membuat kita lebih efektif atau lebih bahagia. Lantas, apa solusinya? Solusi utamanya adalah mempraktekkan fokus tunggal atau monotasking. Ini berarti dengan sengaja memilih untuk mengerjakan satu tugas pada satu waktu, memberikan perhatian penuh pada tugas tersebut, dan meminimalkan gangguan. Kedengarannya sederhana, tapi butuh latihan dan disiplin yang kuat di dunia yang serba cepat ini. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, ketika kamu sedang menulis email penting, tutup semua tab browser lain yang tidak relevan, matikan notifikasi ponsel, dan fokuslah hanya pada email tersebut. Berikan dirimu waktu yang spesifik untuk menyelesaikannya. Setelah selesai, barulah beralih ke tugas berikutnya. Teknik manajemen waktu seperti Pomodoro Teknik bisa sangat membantu. Ini melibatkan bekerja dalam blok waktu yang fokus, misalnya 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat 5 menit. Selama blok kerja, kamu hanya boleh fokus pada satu tugas. Jika ada gangguan, catat saja dan tangani nanti. Teknik ini melatih otak kita untuk mempertahankan fokus dalam jangka waktu tertentu, sekaligus memberikan jeda yang cukup agar otak tidak kelelahan. Dengan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengerjakannya satu persatu, kamu akan merasa lebih terkontrol, lebih termotivasi, dan akhirnya lebih banyak pekerjaan yang terselesaikan dengan kualitas yang lebih baik. Memprioritaskan tugas juga sangat krusial. Sebelum memulai hari atau sesi kerja, luangkan waktu sebentar untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Jangan mencoba mengerjakan semua yang ada di daftar sekaligus. Fokuslah pada satu atau dua tugas yang akan memberikan dampak terbesar. Dengan demikian, kamu tidak hanya menghindari kebingungan akibat multitasking, tapi juga memastikan bahwa energimu dihabiskan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Intinya, multitasking adalah musuh produktivitas dan ketenangan pikiran kita. Ini adalah kebiasaan yang seolah-olah efisien, padahal justru membuat kita jadi lebih lambat, lebih stres, dan menghasilkan pekerjaan yang kurang berkualitas. Memang tidak mudah untuk melepaskan diri dari kebiasaan ini, terutama di era digital ini. Namun dengan kesadaran, disiplin dan praktik fokus tunggal, kita bisa kembali mengambil kendali atas waktu dan pikiran kita. Bayangkan betapa leganya perasaanmu saat bisa menyelesaikan satu tugas dengan tuntas dan hasil yang memuaskan. Sebelum beralih ke tugas berikutnya, hidup tidak akan lagi terasa kacau, melainkan lebih teratur, lebih tenang, dan tentu saja lebih produktif. Jadi, sekarang mari kita berhenti memboal tentang multitasking dan mulailah merangkul kekuatan fokus tunggal untuk hidup yang lebih baik.